Tapi lu udah diajak ngomong sama beberapa partai? Gue yang mengundang untuk diajak ngomong. Cuma maksud gue, iya dong. Kalau beberapa partai sih lu sih, gue maju. Gue kalau partai politiknya belum berubah sih gue nggak mau masuk partai. Lu emang ada yang bagus partai politiknya? Minimal semua ya. Oke aja. Menurut gue sih, menurut gue partai politik tuh institusi reformasi yang paling tidak mereformasi dirinya. Kalau lomba kayak basket apa-apa tuh masih sering, cuma kayak kalau yang lomba makan kerupuk gitu kan. Banyak tuh juga makan kerupuk kayak di rumah. Aku sebetulnya enggak ya. Gue tuh gak suka tahu kalau dibilang cantik. Enggak, kalau di... Kan emang cantik loh. Orang keringetannya tadi kayak wow. Alhamdulillah ya. Air wudhu. Kan orang kalau bilang cantik ngomongnya gitu nah. Biar kesannya kan syariah. Segitu pedulinya ya emang ya sama kemerdekaan kita? Karena menurut gue kita tuh jarang ada kesempatan merayakan Indonesia sih. Kenapa? Kesibukan sehari-hari. Terus yang sering kali kita dengar kalau kita bicara Indonesia tuh banyakannya tantangannya. Yang viral pasti soal putusan hukum yang mengecewakan kah? Kayak siapa? Kayak Sambo. Gimana? Setnya udah aman? Aman dong. Lah, katanya aman. Kok mati lampu gini sih? Ya, salah Pak, kebalik. Oh, katanya acara ngobrol santai komedi. Ngobrol dong. Hai. Oh, udah mulai kita. Ya, keren gak sih? Biar sama-sama jurnalis gitu loh. Iya. Thank you. Udah pengen ngobrol lama tapi gak pernah ada waktu ya? Iya, gue merasa bersalah sih karena gue utang. Emang sombong katanya? Enggak, tapi emang gue kayak emang ngaku salah. Karena beberapa kali sempat mau bikin jadwal terus kayak gak bisa. Gak apa-apa, gue ngerti. Iya, mohon maaf ya, bukan berarti kamu gak penting. Kamu tuh sangat penting, apalagi kamu tuh kayak yang bela-belain datang, kita tuh ikut lomba, terus habis itu menang lagi, lu ngalahin gue di acara event gue sendiri nih, apa maksudnya? Gue ngalahin tuan rumah. Iya. Tapi emang Mbak Nana gak suka kalah ya katanya? Aku orangnya harus juara, enggak sih? Tapi thank you loh, udah ngadain acara ini dan di GBK. Kenapa GBK dan Mbak Nana sepeduli itu di Hari Merdeka? Emang secinta itu sama Indonesia ya? Sebetulnya ini event kedua sih, Nat. Tahun lalu tuh kita udah bikin, tapi kita bikinnya di Gor Sumantri Brojonegoro. Sekarang di GBK lebih huge, lebih gede gitu. Lebih gede. Sponsornya lebih banyak. Alhamdulillah ya. Boleh lah kalau mau ada event-event lagi. Perlu gue sebut sponsornya? Enggak usah. Karena nggak sponsorin ini kan. Kecuali kalau gue sebut mungkin sponsorin Pertamina. Rexona. Masuk dong. Tapi nggak segitu pedulinya ya emang ya sama kemerdekaan kita? Karena menurut gue kita tuh jarang ada kesempatan merayakan Indonesia sih. Kenapa? Kesibukan sehari-hari. Terus yang sering kali kita dengar kalau kita bicara Indonesia tuh banyakannya tantangannya. Yang viral pasti soal putusan hukum yang mengecewakan kah? Kayak siapa? Kayak Sambo. Iya. Despite walaupun dia pro kontra gitu ya. Cuma kan yang jelas kan ketika kemudian dapat diskon hukuman itu jadi heboh gitu kan. Terus kemarin juga remisi koruptor. Terus ya banyak lah hal-hal yang kemudian bikin kita kan ya kayak mikir gitu, nah jadi kesempatan untuk merayakan Indonesia di rame-rame, bisa goofing around, bisa seru-seruan, bisa lomba. Kapan coba lomba balap karung? Kalau nggak 17 Agustus tuh, gue terakhir balap karung kayaknya pas gue SD deh. Ya pokoknya lomba-lombanya tuh kayak yang jarang banget kalau kita nggak niatin kan, Nat? Iya. Kalau lomba kayak basket apa-apa tuh masih sering, cuma kayak kalau yang lomba makan kerupuk gitu kan. Banyak tuh juga makan kerupuk kayak di rumah. Aku sebetulnya enggak ya. Karena tuh kalau kerupuk putih itu kalorinya paling tinggi loh. Oh emang sehat, emang perfect ya. Berusaha. Tapi kenapa sih lu gak suka dibilang cantik? Kan kita kan tanya bikin konten susahnya jadi perempuan. Seru loh itu. Iya dan Mbak Nana gak suka. Lu banyak dapat fans loh dari situ. Dan Mbak Nana gak suka katanya, gue tuh gak suka tahu kalau dibilang cantik. Enggak, kalau di... Kan emang cantik loh, orang keringetannya tadi kayak wow. Alhamdulillah ya. Air wudhu. Kan orang kalau bilang cantik ngomongnya gitu nah. Biar kesannya kan syariah. Ya kan biasanya sama Habib Jafar loh. Oh iya benar. Udah bisa dong bahasa-bahasa. Dia banyakan loginin orang.
Iya loh, dia nggak bisa kesini loh. Iya, emang sok sibuk Iya, sekarang. dia kayak semenjak sama lu naik daun ya. Dia sekarang udah. Dia harusnya kayak utang sama lu tahu. Tapi gue pernah susahnya jadi perempuan. Nih gue sebenarnya nggak pengen bahas politik, tapi gue pengen tanya aja mumpung ketemu lu ya. Kan pada akhirnya kan calon kita nggak ada yang perempuan juga kan? Calon presiden kita nggak ada perempuan. Lu bete nggak sebagai perempuan? Gue masih berharap calon wakil presidennya masih bisa sih. Berarti tetap laki-laki yang di atas ya? Disayangnya tuh memang karena sistem politik kita tuh nggak memungkinkan orang dengan semudah itu masuk ke jalur elit. Kan untuk bisa dicalonkan sebagai presiden lu harus dicalonkan partai. Betul. Terus harus punya partainya juga ada presidential threshold harus 20%. Jadi akhirnya ya lingkaran orang-orang itu aja yang punya akses ke partai politik yang bisa. Nah pertanyaan gue kan lu segitu peduli sama politik Mbak Nana. Kenapa lu nggak masuk? Kan lu bisa membawa perubahan itu. Jangan cuma di luar dong ngomongnya. Gitu ya? Keren gak sih pertanyaan gue? Keren banget. Harusnya lu masuk dan berubah dong. Karena lu tuh harapan pundak hubung wanita. Lu sama Cinta Laura. Iya dong. Kenapa nggak masuk? Kenapa nggak tertarik? Dan banyak yang lain. Karena gue merasa sekarang itu kayaknya gue lebih bermanfaat di luar deh dibanding di dalam. Loh, nggak mau perubahan? Kalau menurut gue ya, karena udah banyak nih yang di dalam. Ya. Udah banyak dan gue sekarang ngerasa tuh lagi nggak berimbang nih kekuatannya. Jadi kekuasaan tuh agak inflasi. Kalau publiknya agak defisit. Jadi gue merasa yang perlu dikuatkan tuh justru dari sisi publiknya. Oke. Dan that's your job. That's your job. I think so. Bukan my job per se, tapi maksudnya tugas media, tugas jurnalis, tugas konten kreator, tugas netizen yang bisa menggunakan suaranya untuk ngomong, untuk mengkritik, untuk menyampaikan harapan, untuk kerja dan sebagainya. Jadi menurut gue tuh justru sisi publiknya nih yang perlu dikuatin dan gue prefer sekarang nih gue menguatkan sisi kepublikannya gitu menurut gue. Tapi maksudnya gue hebat sih kalau ada yang mau masuk politik gitu yang punya semangat. Punya hati, punya duit, lu harus punya duit kalau masuk politik. Kalau nggak punya duit lo, itu kan kemarin Caimin bilang harus berapa ratus miliar gitu, 400 miliar tuh berapa sih? Coba tolong cek deh, gue takut salah. Nah itu uang dari mana? Banyak banget. Ya itu dia makanya akhirnya kerap kali karena biaya politiknya mahal, lu begitu dapat kekuasaan lu berusaha untuk balik modal kan. Gitu. Iya. Tapi capek gue ngomongin politik. Iya, gue tuh pengen nanya dia, lu tuh selain ngomongin politik tuh lu ngapain sih Mbak? Yang gue tahu ya, lu suka Arsenal, gue juga. Gue beli tato lu keren banget. Gue kemarin pas lu ketemu gue nggak seginian loh Nat. Ini lu baru isi atau gimana? Enggak, ini udah lama. Pas ketemu lu udah lama ya? Udah lama, udah dari gue SMA. Oke, selain ngomongin kemarin politik. Gue nonton tahu di Amerika kalah pula. Sekali gue nonton. Apaan menang dong? Lawan City kan? No. Enggak, lawan MU. Ya kan itu uji coba mah gak usah dianggap. Tetep aja gue sekalinya nonton terus kalah tuh gue merasa kayak yang apa kata aku sih. Gue GR banget, ngaruh banget hidup gue. Gue datang terus kalah. Kayaknya gara-gara ada lu deh. Tampar. Kayaknya ya. Tapi ada yang komen-komen kayak gitu nyebelin deh. Gara-gara lu datang kan? Tapi kalau nggak ngomongin politik. Pas Agnes mau datang menang. Emang beda lah Agnes mau. Oh enggak cakapan lu. Lu gak suka kan? Lu gak suka tuh gue ngomong gitu. Lu jangan ngomong gitu. Iya, gak. Ada fans Agnes mau Gak sama cakapnya sama. Dia cakapan dia lah. Enggak, lu jurnalis, dia penyanyi aja. Dia keren sih, tapi emang dia asik kali orangnya. Iya, Cinta Laura juga keren. Gue feminis. Bestie sama Agnes. Udah. Tapi selain ngomongin politik, lu tuh suka ngomongin apa sih? Kalau dari gue penasaran deh. Apa ya? Lu nggak gini. Aduh, hidup gue nggak menarik tahu. Playlist Spotify lu deh. Ya? Lu denger musik apa sih? Kata Slipknot terakhir lah, enggak ya? Apa gue Tulus. Oh Tulus. Apa sih? Enggak, karena gue sekarang kan lagi sering nge-gym tuh. Jadi musik gue di sini tuh yang musik yang EDM. Ya pokoknya di Spotify tuh yang gym song gitu atau yang lu ketik gym song tanpa tahu lagunya. Iya pokoknya musik-musik gitu. Tapi gue kalau lagi melo gue dengernya Tulus. Nggak hanya melo sih, gue seneng banget sama Tulus. Oh lu seneng banget ya? Kan gue kemarin kan lagi yang ngeliputan Mata Najwa konser-konser gitu kan. Oh kan ngeliput Tulus kan? Ngeliput Tulus, gue ngikut ke tiga kotanya. Terus habis itu kan sempet ngeliput Raisa juga. Iya. Terus jadi gue merasa musisi Indonesia tuh lagi ini banget loh. Lagi oke banget deh. Banget, lagi yang oke. Dan kita lagi gak butuh TV untuk naik ya. Kayak mau lo indie, mau... butuhnya TikTok. Ya sekarang orang lagu ngetok tuh karena TikTok tau Nat, iya kan? Kok patokannya jadi itu ya? Ya itu salah satunya yang bikin viral kan. Iya. Tapi lebih itu gak kalau ada orang yang suka motong-motong di TikTok dan orang motong cuman penggalan tiba-tiba yang iya itu kadang suka menyesatkan sih. Yang cuma 15 detik 30 detik. Iya yang nempel cuman yang itu kadang suka menyesatkan. Tapi kalau buat artis musisi tuh kayaknya oke banget. Untuk sebagai medium atau platform bikin lagu tuh
Last question. Yes. Apa arti kemerdekaan? Udah merdeka belum menurut lo? Aduh ini bisa panjang banget nih. Nah santai, kita banyak waktu kok. Last question. Lu kan lu yang mau ada flight. Kemerdekaan. Udah merdeka belum menurut lo? Dari perempuan deh. Oh kalau dari perspektif perempuan? Kayaknya masih enggak ya. Perempuan belum merdeka. Kenapa? Gue nggak bilang semua ya. Gue merasa gue punya privilege. Gue merasa gue punya cukup kemerdekaan. Yes. Dibandingkan dengan gue tahu ada banyak sekali perempuan-perempuan lain yang tidak punya cukup porsi kemerdekaan. Okay. Karena gue merasa tuh tanggung jawab gue nih yang diberikan privilege, yang punya platform, yang bisa ketemu elu, yang bisa ketemu banyak orang, yang bisa menyampaikan pesan ke banyak orang. Tanggung jawab setiap perempuan yang punya cukup kemerdekaan untuk memastikan perempuan-perempuan lain itu juga punya pilihan untuk bisa menentukan pilihannya. Dan menurut gue itu yang paling berat sih. Merdeka kan porsinya itu, lu punya pilihan dan lu bisa menentukan pilihan. Iya. Dan itu masih jauh menurut lu menuju ke situ. Kan harusnya kita tiap tahun maju ya. Oh ada perbaikan sih, gue meyakini setiap tahun tuh kita ada perbaikan. Contohnya yang udah lu observasi, ada nggak kemajuan dari zaman ke zaman? Oh ada dong, Contohnya. Ya. Semua karyawan lu perempuan. Nggak semua sih. Oh nggak semua ya. Tapi semua 3 founder gue, 3 founder Narasi semuanya perempuan. Okay. Terus dan gue selalu memastikan setiap kali gue bikin konten, terutama di Mata Najwa gitu, itu ada suara perempuan atau perspektif perempuan diwakilkan. Nice. Jadi gue selalu berusaha menggunakan platform yang ada atau panggung yang ada juga untuk memberikan ruang bagi perempuan-perempuan lain. Dan menurut gue itu tanggung jawab sih, tanggung jawab. Iya. Tapi ya ada, of course ada perbaikan, nggak mungkin nggak ada perbaikan, cuma itu yang gue selalu bilang itu definisi optimis. Orang bilang optimis itu bukannya kayak percaya semua akan baik-baik saja, enggak. Optimis itu kita setia pada proses. Jadi kalau yang baik kita dukung, yang lawan kita buruk. Itu optimisme menurut gue. Pilpres 2024 kelebihan dan kekurangannya karena sebentar lagi. Iya, dan lu punya power itu menurut gue. Apa kelebihannya? Semua punya power. Ya, tapi lu paling punya suara dong untuk menyuarakan. Sebetulnya suara gue satu, suara lu satu, semua orang satu. Cuma gimana caranya kita membuat suara itu jadi bergaung lebih keras kalau kita bentuk barisan sendiri. Salah satu menurut gue yang bisa kita tuntut adalah kita pertama menuntut ini pilpresnya betul-betul akan bicara soal isu. Gue merasa hari-hari ini tuh karena masih belum ketahuan nih siapa pasangan sama siapa, akhirnya perbincangannya tuh rata-rata tuh cuma di tataran elit. Siapa jadi cawapres, siapa yang surveinya paling tinggi, partai mana yang gabung koalisi mana, itu kan semuanya kan kayak tataran elit aja ya. Kita tuh gak diajak ngomong, yang diajak ngobrol ya cuma ketua-ketua partai sama capres-capres itu. Tapi lu udah diajak ngomong sama beberapa partai? Gue yang mengundang untuk diajak ngomong. Cuma maksud gue, kalau gue punya partai sih lu sih, gue maju. Gue kalau partai politiknya belum berubah sih gue gak mau masuk partai. Lu emang ada yang bagus partai politiknya? Minimal semua ya. Oke aja. Menurut gue sih, menurut gue partai politik tuh institusi reformasi yang paling tidak mereformasi dirinya. Iya, kalau pengelolaan partai politiknya itu belum terbuka dan masih dikelola oleh elit-elit saja gitu ya, nggak ada demokrasi internal dalam partai, menurut gue akan sulit. Makanya gue bilang nih, sekarang nih kita masih rame-ramenya tuh omongan-omongan elit. Gue kepengen nih kita cepet-cepet nih, ya kita omongin isu dong, kan banyak banget isu. Kita pengen tahu apa tanggapan capres soal polusi, apa tanggapan soal korupsi, apa tanggapannya soal kesetaraan gender, soal isu iklim, kan ada banyak hal-hal yang penting buat kita. Tapi dan kita belum dibahas ya? Kita belum sempat dengerin apa pendapat mereka, apa solusi atau tawaran atau program kerja mereka. Cuma itu nggak seksi kali buat diomongin. Makanya kita harus paksa untuk dibahas supaya pembahasannya itu nggak cuma soal survei siapa yang paling tinggi, siapa yang, iya kan? Maksud gue itu tuh mudah-mudahan cepet selesai lah itu supaya kita we can talk about the real issue menurut gue. Arsenal 2024. Aduh. Juara nggak? Kita hampir belanja 3 triliun loh. Iya. Masa nggak juara juga? Menurut capek deh nunggunya. Lu nggak capek nungguin Arsenal? Gue udah patah hati banget yang kemarin. Gue juga. Sedikit lagi. Dikit lagi. Yang tahun ini? Tahun ini insya Allah sih kita menang ya. Harusnya. Tapi kalau gue ngomong menang terus kayak... Enggak, lu tenang aja. Enggak, gue yakin semua lini udah aman. Rice kita beli 2 triliun. Kalau masih kalah, bego. Ya, Banana, thank you ya. Thank you. Thank you.